أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
Dan ucapkan selamat baiklah untuk acara-acaranya itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Mas Abdul Agama yang akan dipandu oleh Al-Muhtar Muhammad Ibu Siti Kholisot MK. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri dari Bandung Timur. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
semboyan berhikmat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya berjuga. Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Beramal Jaya Semboyan melayani umat membangun bangsa. Dinas Beramal Jaya Semboyan melayani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya berjuga. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, berjuga masyarakat beragama, berjuga masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, membuat kerukunan umat, membangun agama, membangun kehidupan, jalani kehidupan, berdamaian untuk Indonesia Jaya. Berdamaian untuk Indonesia Jaya. Untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, membuat kerukunan umat, dan membangun agama, membangun kehidupan, jalani kehidupan, membangun berdamaian untuk Indonesia Jaya. Berdamaian Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hadirin mohon berdoa. Mohon maaf. Melangkah dalam tugas mulia, penyuluh agama Republik Indonesia, menanti membangun bangsa, membimbing umat taat beragama, dalam keragaman jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berdingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Mari bergerak majulah, mari bersatu jayalah, mari bergerak majulah, mari jaya. Sampai langkah dalam tugas mulia, penyuluh agama
semangat moderasi beragama, berintegrasi dalam kerjasama, bersendiri untuk kesatuan. Ini untuk door prize ini. Ini untuk door prize ini. Ya, harus Ya. Jepang yang nyimpannya ya. Oke. Undang-Undang Dasar 45 berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ipari bergerak majulah, Ipari bersatu jayalah, Ipari bergerak majulah, Ipari jaya, Ipari jaya, Ipari jaya. Terima kasih disampaikan kepada anggota dari Komisi Tentang yang telah membantu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang masih Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara pembinaan evaluasi halal bihalal di Bali Kabupaten Pandeglang yang akan disampaikan oleh Abu Taro Bapak Tubagus Kanan Haji SMK. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa tasyukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama-sama bisa bersilaturahmi kembali dalam acara halal bihalal dan pembinaan evaluasi dan halal bihalal Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang alhamdulillah bertempat di Al-Hikmatul Muta'alimin di Cidurah, Desa Sukanegara. Alhamdulillah juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehariban junjungan alam baginda alam habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah berkat petunjuknya, berkat jalan yang telah dirintisnya, kita sampai sekarang bisa ikut bersama-sama menjalankannya. Untuk seterusnya, tak lupa kepada Pak Kepala Palupan Hakim, Kepala Perangkat, juga kepada Bapak Kasubag TU, Haji Jamaluddin SPDI MPD, juga tak lupa kepada yang sudah hadir, Bapak kita Pak Kasih Dimas Kabupaten Pandeglang, yaitu Pak Haji Muhammad Mansur MPD, dan juga tak lupa kepada Bapak Kepala Kawal Cerita Bapak Fadil SAG, juga tak lupa kepada Bapak Kepala Ciput yaitu Pak Rowi, juga tak lupa kepada ibunda kita Ibu Nyai Nurdinah SPD MM ya masing-masing. Belum MBG ya, masih MM ya. Dan tak lupa pula kepada tuan rumah yaitu sahabat saya yaitu Ibu Suada, yang Suada yang alhamdulillah tempatnya bisa kita sama-sama tempati untuk acara pada
pagi hari ini. Juga tak lupa kepada para senior Pokjalu, Bapak Haji Edi, juga Ibu Atiba, dan yang lainnya, juga rekan-rekan saya sekalian, para kiai, para alim ulama, ibu nyai, semuanya yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah hari ini karena memang tempatnya di Carita, dan mau tidak mau karena penyuluh di Carita cuma dua, saya sama Ibu Mana, maka terpaksa aja saya ketua panitia. Walaupun yang mengerjakannya ya Ibu Nyai Nurina, Bu Ipat, rekan-rekan. Saya mah cuma diminta tempat saja. Oleh karena itu mohon dimaklum atas segala kekurangannya, baik sambutannya, hidangannya, karena saya mah hanya nama saja ketua panitia. Adapun yang kerjanya ya rekan-rekan di Pari Paneglang. Jadi baik dan bagusnya ya saya mengikut begitu. Kalau salahnya mungkin saya. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Selamat datang juga di Carita, di Desa Cidura, di Kampung Cidura, Desa Sukanegara. Ya, ini adalah perbatasan daripada daerah Carita. Sebelah sana sudah Pasaudan, ya, sudah Serang. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tubagus Aman Mahathir SMH yang telah menyampaikan laporannya. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PDI Pari Kabupaten Pandeglang kepada Al-Mukarram Ibu Nurdina SPDI MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu min asma'illahi ta'ala fa'afsuhu bainakum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah salam salasa, sawang sulanai Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuhu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para nyai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya taklimi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini posisi beliau masih dalam perjalanan. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kasih
Bimas Islam, yaitu Bapak Haji Mansur MPD. Alhamdulillah sudah bersama kita semua. Ya betul ya Pak, saya ngomong. Sekali lagi berarti. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita semua. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat tentunya. Mudah-mudahan beliau diberikan barokah ilmunya, barokah rezekinya, tentunya dibarokahkan dalam segala urusannya. Amin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Carita beserta stafnya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kecamatan Jiput yang sudah membersamai dari tadi. Alhamdulillah semangatnya sangat luar biasa sekali. Ya, juga tak lupa kepada senioritas dari PAI, ada Bapak Kiai Haji Edi, Bapak Cecep Silauddin, juga para senioritas dari ada Ibu Ida, ada Ibu Iva selaku bendahara yang sibuk dari kemarin untuk mempersiapkan acara pada saat ini. Juga ada Ibu Adi Bantul Syarifah sebagai Sekretaris Umum PDI PARI Kabupaten Pandeglang. Juga yang saya hormati tak lupa kepada para tentunya para kiai. Saya erok nih kalau ngomong sama para kiai. Jadi kalau seluruh ini tukang ngomong semua masalahnya. Jadi kalau ada yang ngomong satu, seributnya luar biasa. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu khidmat untuk sementara waktu. Saya hargai Bapak Ibu semua adalah tentunya para pimpinan yang ada di majelis taklim, yang ada di pondok pesantren, termasuk adalah semuanya di sini adalah para pemimpin yang namanya penyuluh seperti itu adanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayahnya serta inayahnya. Kita semua dapat berkumpul bermuajah, tentunya bersilaturahmi dalam kapasitas kita semua mengawali rutinitas kita semuanya, yaitu program IPARI tentang adanya 2 bulan sekali kita akan mengadakan kemasan pengajian dalam bentuk pembinaan dan pengevaluasian penyuluh agama se-Kabupaten Pandeglang, diawali dari Kecamatan Carita, karena ini usulannya dari para PAI, dari para siapa? Dari para penyuluh. Tadinya saya mau di kantor saja biar formal terlihatnya. Kemarin kalau sudah melihat listnya 90, tapi terlihat kalau yang di dalam tidak ada 90. Ya, maksudnya di sini di depan saya. Jadi saya aturkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan kita semua dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'atnya, sampai ke kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya kita di sini adalah bukan hanya sekedar tongko, bukan hanya sekedar merokok, bukan hanya sekedar kita apa disebutnya hanya ingin bacakan saja, bukan, tetapi harus ada yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu karena apa? Karena kita itu sebagai penyuluh agama tentunya. Yang kita tahu bahwasannya sebagai motivator, termasuk agen perubahan yang ada di masyarakat. Ini Pak, kalau kita melihat kita itu sebagai motivator, kalau seorang motivator tentunya ilmunya juga harus mumpuni. Maka dari itu, gak usah merasa bahwa saya ini adalah tinggi, gak usah merasa saya ini adalah kiai di rumahnya, gak usah merasa bahwa ini adalah saya pimpinan majelis taklim. Tetapi
Tetapi pada saat ini kita semuanya, ayo bareng. Karena ingat, Bapak Ibu semua kalau di rumah mungkin pakaiannya yang sangat luar biasa sekali. Pimpinan ketua MUI, ketua NU dan lain sebagainya. Di sini kapasitasnya kita sebagai penyuluh, bareng kita semua untuk menyatukan visi misi kita. Mohon maaf sekali lagi. Jadi jangan sampai kita di sini pun tidak punya manfaat. Tentunya untuk meningkatkan pelayanan kita sebagai motivator, sebagai agen perubahan yang ada di masyarakat. Untuk apa? Bertujuan untuk tadi melayani masyarakat, membimbing termasuk apa? Termasuk untuk menciptakan dalam keadaan masyarakat yang agamis, berilmu, termasuk taat hukum, damai, sentosa, dan lain sebagainya. Itu adalah penyuluh kita. Jadi kalau ada penyuluh kapasitasnya hanya di kantor, salah. Saya katakan, kalau penyuluh di kantor saja tidak punya binaan, tidak pernah turun, sama besar ibu sebagai bapak nisbah. Maka sekali lagi, jangan mau Bapak Ibu semua ketika di kantor hanya mengurusi administrasi, itu bagiannya sebab waktu. Maka dari itu saya minta kepada penyuluh, kita itu sebagai motivator, sebagai penyuluh, sebagai agen perubahan masyarakat, ayo bareng kita ngaji bareng bahasanya. Kita ngaji apa yang belum kita tahu. Mungkin kita belum tahu tentang PMK, mungkin kita tahu untuk kaitannya dengan KMK. Bapak Ibu semua hanya tahu penyuluh, tetapi isinya nggak tahu penyuluh. Jadi kalau ada penyuluh yang stay di mana di kantor urusan agama, mohon maaf sekali lagi, penyuluh apakah penyuluh nantinya seperti itu? Betul ya? Jadi ibu dan bapak semua, sekali lagi, yuk kita semuanya, kita sebagai contohnya. Baru kemarin ada yang menyampaikan dari dari masyarakat di sini. Bagi penyuluh itu bukan hanya ngaji, bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya seperti bukan hanya kita memberikan penyuluhan hanya sebatas itu, tapi banyak 12 tupoksi kita untuk melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat sampai ekonomi, pemberdayaan ekonomi, zakat, wakaf dan lain sebagainya, narkoba itu bagian kita semua. Ya Bapak Ibu semua, saya cerita ini kemarin ada salah satu kasus adalah pencabulan. Ini sudah ditangani apa belum sama kita? Jadi bukan hanya itu dan itu saja. Kita banyak yang harus kita lakukan. Karena apa? Untuk membuat masyarakat nyaman dengan keberadaan kita memberikan motivasi yang baik itu tidak mudah. Maka kita semuanya harus sama-sama kapasitas kita sebagai penyuluh untuk apa? Untuk melakukan salah satu adalah transformasi bagaimana kita melek digital, bagaimana kita ahlan wa sahlan kepada Bapak Irwan sebagai Katimker Provinsi Banten. Tentunya makasih Bapak sudah hadir di sini. Saya lanjut Pak ya. Jadi sekali lagi saya hormati kepada Bapak Irwan yang sudah mau membersamai kita. Tentunya beliau akan memberikan informasi kepada kita semuanya. Ibu dan Bapak, saya teruskan nggak Pak? Terus ya Pak? Saya pengen juga ini kayak greget banget sama Ibu dan Bapak. Kaitannya dengan penyuluh. Kenapa? Ketika diundang kegiatan IPARI punya kita, organisasi kita, masih ada yang ngomongin tidak hadirnya. Lantas kita mau gimana? Termasuk mau apa? Satukan bahwa kita adalah penyuluh yang bergerak untuk kemajuan masyarakat, untuk membimbing dan mengarahkan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kita semua. Saya yakin kita belum dari 12 spesialisasi, mungkin hanya beberapa yang kita lakukan saja, belum tentu semuanya. Maka dari itu, ayo kita bergerak, IPARI bergerak, IPARI untuk lebih maju supaya kita, keberadaan kita ada yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan
bagi orang lain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya saya akan menyitir daripada Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dalam kitab hikamnya, disampaikan bahwa apa ya? Lanjut. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah sudah membersamai kita, padahal beliau sedang sibuk mau lanjut ke Cibaliung, ada momen yang lainnya. Tetapi karena cintanya kepada penyuluh sehingga berada di tengah-tengah kita semua. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai penyuluh agama Islam pada saat acara kaitannya dengan halal bihalal, termasuk adalah evaluasi dan pembinaan yang ada di lingkungan penyuluh yang ada di penyuluh Kabupaten Pandeglang. Sekali lagi saya mohon maaf izin Pak Kepala ya. Oh, boleh Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sampaikan sedikit menyampaikan bahwasannya Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dalam hikamnya, mana yang disampaikan oleh beliau, ketika daya upaya kamu untuk menjadikan apa saja yang telah dijamin bagimu. Alhamdulillah Bu, Bapak, kita semua sudah tidak ada lagi yang namanya seperti honorer di sini penyuluhnya. Betul tidak? Sama-sama kita punya tukin, betul. Sama-sama gajinya sudah ada dan sudah sampai, sudah apa bersama. Jadi kalau dulu mungkin lain, berarti sudah ditetapkan kepada kita bahwa kita adalah pengais izinnya dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini sudah menjadi ketetapan Allah. Tetapi jangan lupa, maka disampaikan bahwasanya dan apa? Kamu malah lalai terhadap kewajiban yang diamanatkan kepadamu. Ya, itu pertanda apa? Ketika kita sudah diamanatkan, lalai untuk tidak menjalankan amanah kita sebagai penyuluh, maka pertanda mata hatimu sudah buta. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi, penyuluh bergerak, penyuluh kita sama-sama. Untuk IPARI Pandeglang juga sama, kita hayu, bangun kita bersama. Masih banyak yang harus kita lakukan. Baru hanya apa kerutan, belum kaitannya busnya belum sampai kita semua, termasuk juga kaitannya dengan PPA yang ada di lingkungan kita. Sekali lagi mohon, ini mesti ditindaklanjuti Pak Hanan sebagai apa? Sebagai penyuluh carita, karena ada kemarin kasusnya pencabulan. Ya, yang mesti kita harus daftar semuanya. Jadi bukan hanya carita saja, tetapi mungkin yang lainnya yang mesti kita merapat, bukan hanya kepada bupati, tetapi adalah salah satu yang menaungi terhadap seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih saya haturkan wabil khusus kepada Sohibul Bed Bu Nyai Suadah yang sudah direpotkan oleh penyuluh. Beliau juga memang dari penyuluh awalnya, maka tetap penyuluh dari penyuluh walaupun sudah menjadi staf, tetap intinya penyuluh seperti itu. Jadi terima kasih kepada Ibu Nyai. Saya jazakumullahu khairan katsira yang sudah mau direpotkan pada kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama PDI PARI Kabupaten Pandeglang masih dalam suasana Lebaran. Ya, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya mungkin saya sebagai ketua, Bapak Ibu semua tidak sengaja ngomongin saya, tidak sengaja seperti ini dan lain sebagainya. Saya juga, tapi kalau saya enggak, di mata saya Bapak Ibu dan semua adalah sahabat saya yang terbaik semuanya. Maka sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Almarhumah Ibu Nurdinah SPDIMM yang telah memberikan sambutannya yang begitu semangat
yang mengingatkan kita kepada tupoksi kita sebagai seorang penyuluh agama. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Irwan Sirmi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, belum ini ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Kemenang Kabupaten Pandeglang, senior saya, pimpinan saya. Yang saya hormati Pak Haji Maman sebagai Kasibimas Kemenang Kabupaten Pandeglang, Ibu Haji Dina sebagai Ketua IPARI Kabupaten Pandeglang, Pak Fadil, Kepala KUA Kecamatan Carita, sahabat-sahabat para penyuluh yang sudah bisa hadir dan bersamai Pak Kepala, kasih juga teman-teman ibu-ibu yang masih di luar. Saya terima banyak terima kasih saya sudah bisa hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan wajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu Dina terima kasih sebelumnya, juga teman-teman ya, saya bisa berdiri di sini bersama-sama dalam acara halal bihalal keluarga besar IPARI Kabupaten Pandeglang. Saya dapat undangan melalui WA itu kemarin ya, dari Pak Kiai Kebagus Hanan KUA Carita ya. Kemarin waktu saya di kantor tuh dapat undangan dari beliau tuh ke sini. Kebetulan menyampaikan Pak Kepala juga Pak Kasih katanya mau hadir pada hari ini di sini. Kami Irwan Sirmi sebagai Katim Agama Islam dan keluarga besar bidang penyuluh agama Islam PNS Jawa ya, mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada hal-hal yang berkenan untuk keluarga besar kami ini, wabil khusus para penyuluh sekabupaten Pandeglang. Mohon maaf karena saya sudah setelah lebaran beberapa minggu ke depan ini belum bisa bertemu bertatap muka secara lahiriah dohir di sini. Jadi pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kalau hal-hal yang kurang berkenan, saya pribadi juga keluarga mohon untuk dimaafkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan kepenyuluhan ini ya, hanya banyak regulasi terutama dengan Dirjen yang terbaru juga 1192 ya, PMA nomor 921 juga terkait dengan tugas-tugas kepenyuluhan di semua Indonesia, wabil khusus kita di Pandeglang ini. Tapi karena keterkaitan penyuluh PAH ini sudah semuanya terangkat, apa yang disampaikan Ibu Ketua IPARI itu betul semua, tidak ada perbedaan. Kerja kita dibayar dengan tunjangan kinerjanya, gaji kita bekerja dibayar dengan gajinya, semuanya haknya semuanya sama, istri diberikan tunjangan, anak diberikan tunjangan semuanya. Itulah jadi apa yang disampaikan Ibu Ketua juga ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu giat bekerja melayani pembinaan keagamaan khususnya para penyuluh ya. Memang tugasnya untuk berikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan terkait persoalan sosial keagamaan di lingkungan kita sendiri. Belakangan ini saya mendengar membaca di media ya peristiwa di Kecamatan Labuan ya,
di Kecamatan Malingping ya ininya. Nah ini menjadi perhatian kita terkait dengan apa namanya perilaku sosial yang menyimpang, yang keluar dari apanya kaidah-kaidah syariah Islam gitu ya. Ini mohon perhatian terutama untuk para penyuluh terkait dengan bimbingan dan kepenyuluhan keagamaan menjadi pokok persoalan. Jadi kita hanya tidak berbicara di narasi di ruangan saja, berbicara narasi melalui media saja, tapi impact daripada itu adalah kita mengawasi mereka terkait dengan perilaku, adab, akhlak. Nah ini menjadi tugas tanggung jawab kita semuanya. Itu ini kayak prihatin dan miris ya. Kejadian melihat seorang bapak melakukan hal yang tidak baik terhadap anaknya yang masih di bawah umur, dan perilaku Al-Quran kemarin di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak juga hal-hal itu sudah melampaui batas nalar kita gitu intinya ya. Ini perlu bimbingan dan perhatian kita semuanya. Jangan kita berbicara di ruang sini di majelis taklim, atau kita berbicara di ruang kita dalam rapat-rapat tertentu menyampaikan hal-hal tentang pembinaan keagamaan. Tapi impact di masyarakat ini yang harus betul-betul lebih besar perhatiannya daripada kita. Penyuluh itu ada outcome-nya yang bisa diperlihatkan nanti ini. Hasil-hasil daripada bimbingan kepenyuluhan kita ini yang menjadi terlihat sangat jelas gitu ini. Karena tugas Bapak dan Ibu sebagai penyuluh yang membimbing pembinaan keagamaan di masyarakat kita dan di lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan kita yang kecil dari keluarga sampai masyarakat, itu sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing gitu. Ini prihatin kemarin ya, saya banyak membicarakan karena sering-sering bertemu dengan teman-teman di lingkungan di kantor gitu ini terkait dengan peristiwa-peristiwa sosial keagamaan yang menyimpang terkait dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Nah ini menjadi perhatian nanti bagi kita untuk semuanya. Dan Pak Kepala terkait dengan kita juga menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan KMA 921 ya, terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban kinerja daripada penyuluh. Nah ini ada kesimpang siuran terkait dengan Bapak waktu menjabat di Kota Cilegon. Bapak mohon maaf, mau di aja diberikan sharing terkait dengan ini untuk tugas-tugas para penyuluh yang menjadi P3K ataupun CPNS ataupun fungsional penuh. Ini kita di Pandeglang Pak Haji Maman, apakah yang para PNS ini fungsional penuh yang menyangkut dengan penandatanganan SKP-nya oleh Pak Kasih, atau kalau Madia itu oleh Pak Kepala, atau memang oleh Kepala KUA ini terkait dengan KMA 921 ini. Tapi kami membaca terkait dengan surat edaran BKN, karena BKN itu adalah induk daripada kita sebagai pegawai ya gitu ini. Itu PNS itu yang menandatangani adalah paling Madia, ahli muda itu kepala seksi. Kalau Madia itu baru Pak Kepala. Madia ini surat edaran BKN ya tahun 2023. Nah KMA akan keluar, KMA 921 tahun 2024. Nah ini artinya surat edaran itu belum ada perubahan, belum dirubah terkait dengan keluarnya KMA 921 kita ya tahun 2024. Ini yang menjadi persoalan. Ada beberapa kabupaten kota juga menanyakan terkait itu. Tapi saya menggaris bawahi waktu beliau Pak Kepala kita yang sekarang ada di Pandeglang itu membuat surat edaran terkait dengan itu, menindaklanjuti surat edaran itu menjadi acuan SE BKN tahun 2000 nomor 2 tahun 2022. Itu yang menjadi ininya. Ini mungkin perlu disampaikan juga ya terkait supaya tidak simpang siur, biar kita di Pandeglang ada kebersamaan. Kalau berbicara semuanya katakan fungsional penyuluh, walaupun dia Madia ditandatangani oleh Kepala KUA umpamanya seperti itu, atau hanya sekelas ahli muda ditandatangani oleh Kasih Bimas, atau Madia oleh Pak Kepala kantor.
Nah, kepala KUA ini adalah mungkin bagi P3K atau yang masih golongannya masih rendah, itu umpamanya masih 3A atau ahli muda lah gitu ini. Ini yang perlu dibicarakan bersama-sama supaya kami sudah menyampaikan itu kepada pimpinan kami di bidang, juga ke Pak Kabak, sudah membicarakan dari zaman Pak Iwan Balhurin, beliau masih menjabat kepala bagian tata usaha ya, sudah menyampaikan terkait itu, dibuat penyeragaman apa yang mau dipakai, apakah peraturan surat edaran dari PKNK nomor 2 tahun 2022 atau KMA 921 tahun 2004 yang menjadi pedoman, menjadi dasar untuk penandatangan SKP bagi para kita pegawai itu ininya ya ini. Kalau kami ya tidak menjadi persoalan kalau di kami, tapi yang di bawah ini para fungsional. Kalau struktural ini ya kita tidak menjadi persoalan, kita masih ada pimpinan langsung. Ini yang bekerja dan punya wilayah kerja yang di tingkat kecamatan, ini yang menjadi persoalan ini ya. Mungkin nanti Pak Kepala akan menegaskan terkait dengan itu, juga Pak Maman akan menyampaikan itu. Ada beberapa kabupaten kota yang sering kita sampaikan itu. Sekali lagi terkait dengan EKIN ini laporan kinerja ya, terutama bagi para P3K yang sudah 2 tahun atau diangkat kemarin atau 3 tahun yang lalu sudah diangkat. Ini kita masih resign terkait dengan EKIN Empaya terkait dengan itu yang P3K ini. Jadi laporan-laporan terkait itu mohon selalu updating, walaupun aplikasi kita belum berjalan, tetap itu dokumen kita tetap disimpan sebagai syarat untuk pembayaran nanti tunjangan kinerja. Dokumentasi itu tidak hanya berbicara narasi, tetapi ada lingkup, ada jemaah kita sebagai narasumber, ada materi yang disampaikan juga gitu ini. Semua terdokumentasikan, tidak hanya bicara foto yang pasif, tapi ada video yang aktif, yang itu yang lebih bagus. Narasi-narasinya yang kekinian, yang saat-saat sekarang ini yang berkembang untuk bimbingan kepenyuluhan keagamaan. Ini yang ini narasi-narasi sebagai sumber media yang bisa disampaikan. Jangan penyampaian materinya yang masih bersifat klasik, bersifat tradisional. Coba yang istilah yang berinovasi, yang improve, pengembangan keagamaan terkait dengan gejolak sosial kemasyarakatan di lingkungan kita. Itu yang menjadi itu beban apa namanya, nilainya juga cukup besar. Media apa namanya, media sosial itu cukup besar ya bagi kita. Itu untuk pengangkatan angka kredit nantinya. Jangan yang sebagai yang ya apa namanya masih tradisional atau konvensional yang itu aja kita lakukan gitu intinya ya medianya. Tapi video itu yang cukup besar. Nah ini kita akan upload nanti karena kita ada grup kabupaten, ada grup provinsi dan ada grup nasional. Nah media sosial itu dimanfaatkan tidak hanya kita dibaca oleh keluarga besar kita di Kabupaten Pandeglang, tapi seluruh komponen masyarakat, Kementerian Agama seluruh Indonesia. Kalau kita menyampaikan hal-hal kepenyuluhan yang baik di media sosial akan dilihat dari Sabang sampai Merauke, dan itu kan kami masukkan ke grup nasional nanti kalau materi-materinya yang baik, yang bagus gitu ini sebagai dasar. Apalagi kita sebentar lagi kita juga kan Ibu Ketua, karena anggaran ini kita masih semua terkunci ya sampai saat sekarang ini. Program kepenyuluhan itu kira-kira itu hampir sekitar 800-an ya, 800 yang ini belum bisa berbuat apa-apa. Kita mau ada rapat kerja PW juga, mau ada pembinaan terkait penyuluh kabupaten kota juga, mau ada apa namanya penyuluh UUD tahun 2026 juga. Ini semuanya termasuk perjalanan dinas. Saya tidak bisa berkunjung ke Ibu Dina, ke Pak Kepala, ke Pak Maman atau ke teman-teman yang lain kabupaten kota yang lain. Semuanya terkunci, belum bisa berbuat apa-apa. Jadi ke kantor tetap kita ke kantor, tapi cacat jika topek. Seperti itu yang saat sekarang ini. Jadi mohon maaf
yang seharusnya dari Januari kami harus sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota, mengadakan rapat kerja di Pari yang anggarannya sudah kita siapkan ternyata masih terkunci. Entah apakah itu bisa dibuka atau memang anggaran itu semua ditarik kembali ke Jakarta, ke pusat, entah dipergunakan untuk apa, masuk ke kas negara kembali. Sampai saat sekarang ini kita bisa berbuat apa-apa. Jadi mohon maaf, wabil khusus ke Ibu Dina, saya agenda itu sebetulnya bulan ini rapat kerja ya. Sudah anggarannya sudah kami siapkan terkait dengan itu, tempat kita bisa bicarakan bersama-sama. Namun itu tadi yang baru saya sampaikan, fulus, mafi fulus, Bu Dina, mafi fulus. Gitu ini ya, jadi tidak ada, bukan tidak ada, artinya terkunci, masih terkunci oleh Kementerian Keuangan. Barangkali itu ya, sekali lagi laporan Ekim tetap kita laksanakan, tetap dipantau bagi admin, nanti adminnya nanti dengan Pak Irwan ya, dari pelaksana di Bimas nanti, biar kalaupun nanti ya masih maintenance, masih perbaikan. Nanti kalau sudah selesai, setiap hari itu laporan itu terpantau. Ini ya. Bagi penyuluh yang itu tetap, karena itu terpantau. Kalau memang itu tidak di-approve, nanti akses kepada tunjangan kinerja. Mungkin ada pemotongan sekian persen kalau laporannya tidak sempurna atau tidak penuh gitu ya. Itu kebijakan ada di pimpinan kita, di Pak Kepala dan di Pak Kasibin. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Keisan haji deh, mohon maaf, hampura. Cenena, kantus, hampura kantus. Minal aidin, wabil khusus Pak Kepala. Kalau dengan Pak Kepala saya sudah sering bertemu sama beliau ini mah, karena saya sering lewat, suka mampir gitu ke beliau. Juga dengan Pak Haji Muhammad. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Irwan Sidri yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seluruh kami dan begitu. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan sekaligus pembinaan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang kepada yang terhormat Bapak Haji Maman Mansur MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak kita, pimpinan kita, Bapak Haji Lukmanul Hakim SAG MSI selaku Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, rekan saya, kakak saya, Bapak Haji Irwan Silmi sebagai ketua kepala. Tim itu kepala apa ketua? Ketua tim penyuluh dari bidang Penais Jawa Kanwil Kemenat Provinsi Banten. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita juga. Kebetulan namanya sama dengan rekan saya yang dari Dimas Islam Kemenat Pandeglang, Pak Irwan. Sama-sama ngurusin penyuluh juga. Bedanya sedikit. Ya. Awaknya masa luas sebenarnya. 11-12. Beda kumis. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua IPARI, Ketua PDI IPARI Kabupaten Pandeglang, Ibu Nyai Ibu Hajah Murdina beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan di sini hadir juga orang tua kita, Kepala KUA Carita Bapak Padil kebetulan hadir. Kemudian satu lagi Kepala KUA Jiput Pak Kiai Rawi, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita. Bil khusus Sahibul Bet atau Sahibul Karya, Sahibul Bet yang punya tempat Majlis Ta'lim Al-Hikmatul Muta'alimin, Ibu Suaidah apa Suada? Ibu Suada. Mana Ibu? Tersibuk di dapur termasak. Mudah-mudahan tempat ini selalu dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu saja yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan selalu ditingkatkan atau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala para ustaz, para asatid, para kiai, ibu ustazah, ibu nyai, para penyuluh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus penyuluh agama Islam se-Kabupaten Pandeglang yang terikat atau terkumpul dalam wadah IPARI se-Kabupaten Pandeglang. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini waktu sudah siang. Oh iya, satu lagi bil khusus mubalik ya. Penceramah pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita juga Al-Mukarram Kiai Hilman. Mana Pak? Oh iya. Kiai harusnya di sini dulu Kiai. Ya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebetulnya sambutan sudah cukup oleh Ibu Ketua tadi. Apa yang ingin saya sampaikan sudah disinggung, ya udah selesai berarti kan tadi. Kemudian Pak Haji Irwan tadi penguatan terkait kinerja termasuk kepegawaian tadi sudah disinggung. Saya hanya menambahkan saja satu, yang pertama ingin kami sampaikan dan ingin kami himbau bahwa IPARI ini adalah merupakan organisasi profesi yang wajib dibentuk, wajib dilaksanakan oleh semua yang namanya penyuluh di Indonesia atau di seluruh Indonesia, termasuk di Pandeglang. Kalau kita lihat dari awal pembentukan, sebelum terbentuknya IPARI, ini kan cikal bakalnya ada beberapa organisasi profesi sebelumnya. Ada FKPAI itu ya kalau tidak salah. Ada Popjalu. Nah sekarang hanya satu wadah yang namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Tidak ada Islamnya di situ. Berarti kalau tidak ada Islamnya,
penyuluh yang non Islam juga itu harus masuk jadi anggota paling tidak di situ. Sudah hadir belum rekan kita yang dari non Islam ini? Belum hadir, tapi diundang Bu ya? Diundang. Ada 3, masih ada 3 penyuluh yang ada, penyuluh non Islam yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ibu Des, Ibu Rasmi, kemudian Pak Pacek dan Pak Maskot. Tadinya 4 orang, yang 1 orang mutasi ke Tangerang Selatan. Ibu Desi ya, Bu Darti, ya, Bu Darti. Nah, kebetulan kalau memang tidak ada yang 3 orang tadi, ibu bapak mungkin sedikit bebas bicara internal terkait permasalahan di internal umat Islam. Mangga silakan. Tapi kalau ada ada penyuluh dari non Islam, berarti batasan-batasan pembicaraan itu tetap harus kita perhatikan ya di situ. Kenapa? Karena tadi kalau saya lihat lirik dari lagu Ipari itu adalah penyuluh itu adalah pelopor persatuan keberagaman dalam berbagai perbedaan dalam keberagaman. Penyuluh persatuan atau pemersatu dalam keberagaman, terutama perbedaan dalam hal agama dan keyakinan. Ya, maka dari itu kami menyampaikan sekali lagi, mari jaga kekompakan Ipari. Sekarang tidak boleh lagi ada yang memperhatikan, alhamdulillah sekarang tidak ada penyuluh honor ya. Oh kami P3K, oh kami PNS. Dalam Ipari tidak boleh ada perbedaan. Meskipun memang regulasi mengatur, regulasi organisasi profesi penyuluh itu mengatur bahwa yang jadi pengurus baru dibolehkan yang PNS saja. Ya, bukan berarti menganaktirikan yang P3K. Karena dalam segi hak anggota dan hak dan kewajiban sebagai anggota Ipari itu sama saja, tidak ada perbedaan. Begitu mungkin Pak Haji Irwan ya, betul nggak Pak Irwan? Jadi penyuluh itu terdiri dari P3K dan PNS, dan hak dan kewajibannya sama, tidak ada perbedaan. Termasuk dalam hal tadi penyampaian laporan kinerja. Yang membedakan itu hanya pangkat dan golongan saja. Kebetulan ada pangkat dan golongan. Ada yang penyuluh muda, sama halnya dengan para penyuluh. Ada penyuluh muda, ada penyuluh remaja. Yang utama kita kayaknya belum punya Pak. Ya. Kalau penghulu utama itu sudah ada di kita. Pangkatnya sudah paling tinggi. Gitu. Nah, jagalah kekompakan itu. Perbedaan pendapat di internal organisasi itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Silang pendapat, pro kontra dalam pengambilan keputusan itu adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi. Tapi pro dan kontra tersebut, perbedaan pendapat tersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan, sehingga menimbulkan paksi-paksi di dalam tubuh organisasi. Ya, kami menghimbau dan menekankan, hilangkan ego pribadi, hilangkan ego kelompok, sempalan atau kelompok-kelompok kecil, ya, yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi atau memperburuk komunikasi di antara anggota Ipari. Ya, sekali lagi, ayo kita jalan bareng-bareng, bekerja sama-sama, saling menasihati, saling memberikan informasi. Kalau bahasa modernnya istilahnya bersinergi satu sama lain untuk menjaga kekompakan para penyuluh. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kecamatan Carita, kami menyinggung sedikit terkait Kecamatan Carita. Kecamatan Carita ini Pak Kepala
emang sedikit punya kelebihan menurut saya, punya kelebihan dan punya hal-hal yang perlu diistimewakan Pak Haji Irwan. Kenapa? Karena Bang Carita ini adalah pusat pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Kalau sudah jadi pusat pariwisata berarti pusat segala-galanya. Ya. Kompleks permasalahan itu pasti akan terjadi di Carita. Termasuk tadi apa yang disampaikan bahwa beberapa waktu ke belakang sempat terjadi kasus asusila atau kasus sosial atau kasus apa pelecehan atau apa maksudnya, mungkin termasuk pelecehan, dan itu bagian daripada permasalahan yang butuh perhatian dari penyuluh diantaranya. Jadi penyuluh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Kementerian Agama untuk jadi pembina Pak Cecep-nya gitu, untuk jadi pembina, ngaluruskan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi penyuluh itu adalah merupakan peran terdepan, garda terdepan Kementerian Agama yang harus bisa memberikan penerangan kepada masyarakat, termasuk pembinaan dalam kehidupan beragama. Jadi ulah cicing-cicing bahaya penyuluh Carita ketika ada kasus seperti itu. Pedah tidak ada laporan, tenang aja sih nanti laporan di cicing bahaya kan. Jadi kita harus proaktif, jangan menunggu laporan. Ya. Carita ini masuk dalam kecamatan pelopor kampung moderasi beragama. Saya lupa lagi desa apa itu namanya? Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Tuh, jauh Banjarmasin itu ada di Kalimantan. Tapi ada di desa Banjarmasin, kecamatan Carita itu adalah merupakan desa yang sudah ditetapkan di-SK-kan menjadi contoh pilot proyek kampung moderasi beragama. Carita, satu lagi Panimbang, satu lagi Karangtanjung. Kenapa 3 kecamatan itu ditetapkan jadi percontohan kampung moderasi? Karena memang di kecamatan Carita diantaranya ada kehidupan beragama selain umat muslim. Itu untuk itu di Carita memerlukan perhatian lebih. Maka dari itu SDM yang ada di Kabupaten Carita ini harus punya kemampuan lebih, tentu saja. Ulah biasa-biasa baik, termasuk para stafnya, termasuk kepala kawannya juga. Ya. Apa namanya? Kementerian Agama dalam hal ini adalah KUA, kantor Kementerian Agama terendah itu adalah KUA. Di dalamnya ada penyuluh. Penyuluh itu adalah membantu optimalisasi kerja pegawai Kementerian Agama menjadi terdepan di masyarakat. Ya. Itu para penyuluh agama Islam. Bisa bergandeng berkolaborasi dengan para penghulu. Ya. Dalam peristiwa pernikahan ada tugas penghulu, ada tugas penyuluh. Ya. Penyuluh itu diantaranya menyiapkan calon pengantin. Menyiapkan calon pengantin bagaimana betul-betul dipastikan siap melakukan pernikahan atau mengarungi sebuah rumah tangga. Itu tugas penyuluh. Penghulu ya tugas pokoknya adalah menghadiri pernikahan. Tugas pokoknya seperti itu. Dibantu oleh penyuluh. Tapi jangan juga pacar kokok. Yang hati ini pacar kokok buka kepala pacar kokok. Ya. Pegawai yang penyuluh, kudu naku penyuluh dilakukan ke penghulu. Pegawai yang kudu naku penghulu dilakukan ke penyuluh. Ayat gitu. Nyata nurun kudu ditertibkan wae. Masing-masing jalur saja. Ya. Penyuluh 80% itu harus ada di lapangan. 20% boleh di kantor. Jangan dibalik. Penyuluh 80% nguyek di kantor. Kalau pangan telo. Tapi mual dicari talabuan mual kison aja. Ya. Tadi itu penyuluh itu lebih banyak melakukan aksi ketimbang administrasi. Meskipun ayah epa, warita epa, bapak dan ibu dipusingkan tentu epa. Ya. Ya diantaranya itu adalah untuk peningkatan kinerja para penyuluh. Meskipun tadi ada informasi, memang sampai saat ini
aplikasi tersebut masih dalam maintenance. Berarti ayah terus di-upgrade dan kira-kira diperbaiki. Cuma saya dapat laporan dari Pak Irwan Irwan Kemenang di minggu kemarin Pak Kasih nih yang sudah laporan di EPA, saya laporan ke Pak Kasih baru ada 200 orang. Ya, 200 apa orang? Bukan 200 orang, 200 laporan yang mestinya ada 800 itu di minggu kemarin. Waduh, tinggal lihat peci lagi macam laporan, deng lain. Ya. Nah itu salah satu hal yang harus jadi perhatian. Memang betul. Tadi saya sampaikan Bapak lebih banyak di lapangan ketimbang ngurusin administrasi. Tetapi penyuluh sekarang adalah penyuluh yang ini generasinya milenial apa Gen Z penyuluh ini? Milenial kan? Tapi kan milenial mah udah masuk modern. Artinya paling tidak melek IT sedikit juga. Ya, kalaupun tidak ada kemampuan top dalam bidang IT, tadi tuh mari kita saling membantu dengan sesama kawan sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kepala karena ini penting juga terkait rotasi dan mutasi ya. Terkait rotasi dan mutasi para penyuluh yang jumlahnya 101 mungkin ya. 104 itu dengan non Islam. Kalau itu bukan urusan kita ya, 3 orang. Ya pokoknya nomor 100 lah kurang lebih. Yang 100 tadi terkait rotasi dan mutasi, ada memang mungkin di antara kita yang belum kapan ini SK-nya atau surat tugasnya akan kami terima. Sanajan kemarin sudah beredar surat tugas ya, surat tugas kolektif, tetapi karena terjadi kesalahan teknis kemudian surat edaran itu kami tarik kembali, sekarang sedang diperbaiki dan mudah-mudahan Pak Kepala nanti segera menyetujui dan menandatangani ya. Meskipun memang terjadi kajian yang lumayan di tingkat analis kepegawaian Pak Haji Irwan ya terkait mutasi para penyuluh, tapi karena ada dasar utama, dasar pokok yang menjadi pertimbangan kami, kenapa harus ada beberapa yang dimutasikan, karena terjadi kekosongan di beberapa kecamatan. Artinya tujuannya adalah pemerataan penyuluh di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Berarti kalau hanya pemerataan tidak akan semua tersentuh oleh mutasi dan rotasi. Jadi Bapak dan Ibu mungkin nanti besok atau lusa akan ada yang kena atau mendapatkan SK atau surat tugas mutasi pindah tempat kerja dari kecamatan A jadi kecamatan B. Ya mohon diterima saja. Diterima saja, jangan protes, kemudian jangan berpikir kemana-mana. Punal dia kasih ulah dipindahkan dengan hewan dapat ulah Pak Junaid ya. Jadi ulah ya. Ya justru ketika kita dipindahkan dari kecamatan A ke kecamatan B, waduh Pak Kasih kayaknya perhatian Pak Kasih ke saya ini luar biasa, berarti saya harus apa namanya, harus punya pengalaman di kecamatan lain. Dari Picung ke Cikesik ya. Nah, dari Picung ke Cikesik. Ya. Nah itu, nah terkait segala sesuatunya, apakah nanti akan dalam waktu cepat atau masih lama itu Pak Kepala yang akan memutuskan. Konsep sudah kita godok dengan matang. Bapak dan Ibu satu lagi, ini kalau Pak Haji Irwan tadi ngomong-ngomong terkait anggaran kepenyuluhan masih diblokir, di Pandeglang alhamdulillah tidak diblokir. Karena gaya blokir nek kamu diblokir jadi itu. Jadi untuk tahun ini saya menyayangkan, saya lihat di KKL terupdate tidak ada anggaran kegiatan penyuluh, kegiatan kompetensi yang sifatnya kompetensi ya, kompetensi. Tahun kemarin kan ada penyuluh, ada kegiatan apa?
sekarang alhamdulillah 0 rupiah. Ya. Tapi bukan hanya kegiatan penyuluh, termasuk kegiatan yang lain juga tidak ada. Bahkan terakhir anggaran perjalanan dinas para pimpinan ya, para pegawai di seksi Bimas Islam efisiensi lagi. Iya, angka semua. Karena bumpung, bis bumpung dipotong lagi kan gitu. Kira-kira seperti itu. Yang sisa 35% itu diambil lagi, Pak. Diambil lagi betul. Sampai habis nggak, Pak? Habis. Kalaupun ada sedikit nanti yang perlu sentuhan dari penyuluh kayak bin capim, bin remaja usia sekolah itu masih terblokir, kemungkinan nanti pasti akan melibatkan beberapa penyuluh yang punya kompetensi di antaranya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti lebih sempurnanya, lebih detailnya oleh Bapak Kepala. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Seksi Pimpinan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Bapak Haji Maman Niko MPD yang telah memberikan sambutan sekaligus pembinaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang kepada yang terhormat Bapak Haji Lukman Hakim SHG MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah tadi sudah memberikan pembinaan. Yang saya hormati Pak Haji Irwan Silvi, dulu Kepala Seksi, sekarang aktif apa sih aktif? Ketua tim pemenangan lah. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Pak Irwan. Sebentar lagi beliau mau purna ya. Berapa bulan lagi ya? Judi gitu. Yang berminat silakan mendaftar. Yang saya hormati Kepala KUA Carita dan Kepala KUA Ciput, alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati para kiai, para ustadz dan semuanya Pak Kiai. Ada Pak Kiai semua nih. Alhamdulillah ada Kiai, ada Pak Ustadz, dan kalau santriwan nggak ada kayaknya Ustadz ya, yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita bisa bersilaturahmi di Ketua Iparinya belum ya? Ibu Ketua Ipari yang tadi sudah luar biasa, oratornya kayak apa sih? Menggebu-gebu lah, luar biasa. Saya bayangin di darat aja menggebu-gebu, apalagi di lautan.
Saya tidak begitu, terima kasih. Silahkan bayarkan hak Bapak Ibu masing-masing saja. Kalau fikih memang begitu harus jelas, karena beliau Ustaz. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, gitu. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana perintah Pak Kasih secara maksimal. Gitu. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya, mudah-mudahan dalam dua kiamat nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua IPARI. Ya Pak, kudu datang. Ya, saya yakin semuanya. Nggak ada jenderal, nggak ada RT. Kalau sudah berhadapan dengan ibu lemah dan kira-kira. Jadi preman di luar. Kalau sudah di rumah. Iya, sehebat-hebatnya juga, iya gitu. Makanya nafsunya dikurangi. Nafsunya, gitu ya. Kalau nafsunya dikurangi, ya tidak mengecewakan lah, gitu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih tadi Pak Haji Irwan sudah memberikan informasi. Kalau saya hanya bisa menyimpulkan sudah bisa menyimpulkan benar, karena sudah cukup, karena waktunya sebentar lagi waktunya makan. Jangan lewat sampai jam 12, karena penyuluh mah ilmunya tinggi. Begitu kesenampar ada bingung makan dulu apa sholat dulu. Jadi insya Allah saya tidak akan membuat Bapak Ibu bingung gitu. Saya akan mengupas sedikit dari Pak Kasih tadi terkait dengan penilaian biar tidak ada keraguan di teman-teman penyuluh se-Provinsi Banten. Maka regulasinya antara keputusan Menpan dengan KMA dipadukan. Dalam istilah hukum ada apa sih? Kajian hukum. Ya, kajian hukum mana? Kemudian setelah itu dibuat edaran. Jadi teman-teman ini biar gak bingung Pak. Walaupun Pak Kasih sebentar lagi mau pensiun, mudah-mudahan edaran dan petunjuk itu menjadi amal jariah. Gitu. Jadi sementara ini bingung ya. Bingung. Jadi biar tidak bingung. Tapi walaupun sementara ini bingung, ya tetap tidak ada satupun penyuluh yang tukinya tidak dibayar gara-gara laporan kinerjanya bingung. Yang penting itu, yang penting itu dibayar. Yang penting itu, saya minta itu ditunggu, jangan sampai menunggu pensiun gitu ya. Kemudian ya tadi perjanjian tidak ada, kemudian kegiatan tidak ada. Alhamdulillah kalau di Pandeglang tidak mengharapkan anggaran perjanjian, Pak. Tidak mengharapkan perjanjian, karena memang tidak ada haknya teman-teman penyuluh. Tetapi untuk perjanjian itu kan untuk Pak Kasih saja kan, untuk Pak Kasih dan Pak Katim. Tapi alhamdulillah geraknya luar biasa. Buktinya bahwa kalau penyuluh itu berkeliaran, tidak terjadi hal-hal seperti tetangga kita di kabupaten tadi Lebak. Kalau terjadi di Kabupaten Pandeglang seperti itu bukti nyata bahwa penyuluh hanya di kantor saja. Itu bukti.
Kalau ada yang terjadi begitu, tukinya di itu aja Pak. Iya. Saya kan dari awal, kalau terjadi di Kabupaten Pandeglang ada kericuhan agama ataupun hal-hal yang lainnya, orang lain lebih dulu tahu dibandingkan dengan teman-teman penyuluh, mohon maaf. Jadi ya garis gajian jangan, tukinya aja. Itu saya udah niat begitu, tapi alhamdulillah tetap berjalan, Kemudian ya mudah-mudahan semester kedua ya bisa normal kembali. Doakan para pemimpin kita, negara kita ya aman, nyaman dan terkendali. Kalau ekonominya nyaman, aman, insya Allah ke kita juga akan berpengaruh. Bersyukur juga dibandingkan dengan saudara-saudara kita guru PAI. Guru PAI itu anggaran sertifikasinya hanya 2 bulan yang ada. Hanya 2 bulan. Dibayarkan Januari, Februari, Maret, April, alamun lagi. Enggak tahu, belum ada. Kita bersyukur. Tapi di penjuru penghulu enggak aman. Sampai pihak Bapak pun ngeluh, Pak, ieu PAI geus aya nu bandengnya jemduin cenah. Gajinya aja belum dibayar, udah mau pinjem. Pada saya jangan dulu. Kemudian tadi Pak Kasih sudah menyampaikan bahwa pada prinsipnya penyuluh itu 80% di luar, di lapangan, 20% di kantor. Penyuluh itu seperti marketing bank. Iya. Marketing sales itu pakai fantasiru bertebaran. Iya. Mencari konsumen. Pulang jam 4 baru ngurusin administrasinya. Makanya pulangnya jam 8, jam 9. Iya, kalau pegawai bank. Maka beruntung Bapak Ibu tidak menjadi pegawai bank. Kalau jadi pegawai bank, pagi berangkat, jam 4 ke kantor, rekap hasilnya. Uang ada berapa lagi yang belum tersalurkan. Sementara mereka dituntut untuk mencapai target. Kalau Bapak Ibu tidak dituntut untuk mencapai target, artinya targetnya tidak terlihat. Kondisinya masyarakat aman nyaman berarti targetnya sudah tercapai. Jadi sekali-kali Pak Bu Nurdina video call. Ada di mana? Di lapangan apa di darat apa di lautan? Iya. Yang dikhawatirkan begini, lapor ke ketua, Pak saya mau ke lapangan. Tahu cicing di mana orang? HP di Pareman, tapi bukan pengalaman.
Itu harus menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Salah satunya indikasi yang sekarang kelihatan adalah pernikahan di bawah umur. Kenapa di Kabupaten Pandeglang menurun? Kalau Kabupaten Pandeglang menurun, otomatis mengurangi penghasilan kepala KUA juga. Ya Pak ya. Kalau angkanya menurun maka permasalahan yang nyata belum sesuai dengan PMA, tapi tetap dinikahkan. Tetap dinikahkan. Oleh karena itu, sampaikan kepada teman-teman penyuluh bahwa pernikahan menurut negara itu sah kalau sesuai dengan ketentuan. Sah itu berarti mendapatkan surat akte nikah. Jadi kata Pak Kasih, kalau saya sih hanya mempertegas apa yang sudah disampaikan Pak Kasih. Saling membantu antara penyuluh dengan penghulu. Ulah naon tadi teh para cokok. Saya catat bocor pokoknya ada bocor pokok gitu ya. Kenapa bisa pacorok kokot? Sekian kita bela. Itu bela. Kenapa kalau ada mutasi tadi apa? Rotasi kemudian bodoh. Iya. Tadi pagi saya iseng membaca di Google sambil sarapan. Ternyata ilmu dengan iman itu harus berbanding lurus, harus seimbang. Ya Kang Ustaznya, apunten ya Pak. Saya hanya bukan menyampaikan ya, membaca tadi itu. Oh iya. Ilmu itu, namun salah tolong Pak Ustaznya. Sebab saya bacanya di Google. Nggak apa-apa. Kalau tidak disalahkan bisa sasar KBH. Gitu. Sepak kapalnya gak gitu. Dimutasi jadi kepala kawah nggak apa-apa kan? Iya. Sebab mutasi itu ada 3. Ada geser, ada naik, ada turun. Mutasi. Naik, mutasi. Kita juga sebenarnya sedang proses mutasi. Dari muda ke tua. Dari tua ke kolot. Dari kolot ke meninggal. Itu kan proses mutasi. Dari meninggal ke alam. Itu sampai mana tadi? Ilmu. Iya. Ilmu tenawan kamu Ustaz? Ilmu itu lah Ustaz. Ilmu itu yang saya baca. Sesuatu untuk mencapai tujuan, benar nggak? Orang yang jadi ustaz jadi kiai kudu nuntut ilmu pesantren berarti. Kalau kita mau jadi dokter, maka menuntut ilmu kedokteran. Lamun orang jadi preman, ya nuntut ilmu oke. Sesuatu jalan untuk mencapai tujuan. Tapi terkadang tidak berbanding lurus dengan keimanan. Tidak berbanding lurus dengan keimanan. Sudah berilmu,
anggarannya nggak ada, ngeluh, berarti imannya goyah berarti kan. Dimutasikan protes, tidak bersyukur, berarti imannya kurang mantap. Gitu. Jadi harus berbanding lurus antara ilmu dengan iman. Banyak orang yang berilmu dan mempunyai posisi strategis pesantren, karena keimanannya masih belum tetap. Makasih contoh nempo mengarana tetempuan lah. Hayal. Kalau imannya nggak tetap goyah, kawin udah jadi nikah. Iya, nempel kepala kau ternyata gitu maksudnya. Ya. Jadi iman dengan ilmu harus berbanding lurus. Tapi saya yakin walaupun belum 100% di Kemenak ya sudah berbanding lurus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian terkait dengan mutasi tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Kasih, ya kita tunggu saja, terima saja, walaupun si A, si B, si C, ya saya juga belum tahu. Karena mutasi itu tadi ada 3, ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang itu hanya biasa dan pertama saja. Selanjutnya mah insya Allah akan enak. Ya. Jadi kayak kemarin sedikit ada ribut ya. Maksud saya jangan ribut. Saya minta jangan ribut. Mendingan langsung konfirmasi kepada kepala seksi. Jangan ribut di media sosial. Kita juga harus pinter-pinter memanfaatkan media sosial. Termasuk alhamdulillah itu diinformasikan juga kepada madrasah, sekolah, majelis taklim, posyandu, jika kita mendapatkan makan gizi gratis MBG, ya jangan di expose, di posting, jadikan status. Ini jeruk pisang lengkeng. Ada yang busuk 1 di video ini. Dari 10 yang bagus, yang kurang bagus 1 di video ini, yang 9 akhirnya jelek. Maksud saya seperti itu. Sampaikan juga ke masyarakat, bersyukur sudah dikasih. Enak sebenarnya. Orang hamil dikasih makan, anak sekolah dikasih makan, balita dikasih makan, lansia dikasih makan, jahe kolot dikasih makan, dikasih makan. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Ada dusta di antara kita. Ya, jadi kata makasih, jaga kekompakan, jaga kerukunan, jaga stabilitas nasional, pokoknya jaga untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir 10 menit lagi. Kami atas nama pribadi maupun kepala kantor ya
karena baru kali ini ketemu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin kami selaku orang yang doi banyak kekurangan, ya mempunyai kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu walaupun tidak maaf, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan walaupun tidak ngirim WA mohon maaf lahir dan batin. Saya maafkan. Saya maafkan. Yang terakhir sekali kami juga mengucapkan terima kasih telah mensukseskan 11 titik masjid ramah pemudik. Walaupun tidak semua kecamatan, tapi 11 masjid yang ada di beberapa titik di kawah kecamatan, ya saya yakin teman-teman penyuluh luar biasa membantu melayani para pemudik yang arah ke Pandeglang maupun dari Pandeglang keluar ke Pandeglang. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi dan lebih sukses lagi. Bantal yang diberikan oleh Pak Kasih, ya itu silahkan buat di kawah maupun buat di masjid dimanfaatkan, ya. Jadi saya kira bantal, saya kasih bantal. Tahun sekarang saya bantal, tahun depan insya Allah dengan kasurnya. Ya, insya Allah. Ya. Saya kira gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Lukman Hakim SDGMSI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Bantang yang telah memberikan sambutan dan sedikit pemindahannya, yang mana beliau menggarisbawahi tentang tupoksi kita sebagai penyuluh agama. Untuk acara selanjutnya Kapolres Siri yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmatul Muta'alimin sebagai Sohibul Bed kepada Al-Mukarramah Umi Su'adah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat iradatna Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semabdi kasumpingan ku para kiai Abah Kolot, Bapak Kepala Kemenang, Bapak Kasih, atur nuhun. Ya, ayo di aku, ya anak bapak, ya di dia. Alhamdulillah, biasa sumping ku barokahna acara halal bihalal Ipari. Terima kasih kepada Ketua Ipari yang telah memberi kesempatan kepada kami Majelis Taklim Al-Hikmatul Muta'alimin biasa sumping di Desa Dayana. Ngan ieu tempat mas sempit gitu ya. Tapi cek bapak-bapak cenah lalaki mangeunangan sempit. Masyaallah. Pokoknya mah ti pribumi ngahaturkeun nuhun tina kasumpinganana, nyuhunkeun dihapunten tina kakiranganana. Atur nuhun makasih Bapak Ketua Kepala Kemenang, atur nuhun. Ada adikku bae Pandeglang bae Bapak karek ieu ka dieu ya anak bapaknya. Anu mana ieu Pak? Amunguna mah reunian merenya. Kami tadinya penyuluh bari setahun. Tapi mah hatena mah penyuluh bae Pak. Walaupun menjadi staf, alhamdulillah Bapak Kepala KUA selalu memberi kesempatan untuk kami alamun waktu ngaji kesing pada cenah tadi kantor. Mari binaan punya 8. Lamun staf cicing bedi kantor Pak, kumaha diundang ceramah, diundang ngaji.
bapak para awak carita biasa terang gitunya. Jadi pokoknya main sedih tadi nang penyuluh. Bapak mantangan ajar Ibu Nurdina mau diwadah. Alhamdulillah jasa Masya Allah. Atur nuhun tina kasumpinganana, nyuhunkeun hapunten tina kakiranana. Tapi Sim Abdi selaku penyuluh, ngaran penyuluh baheulana eta tukang ngajak infak Pak jeung sedekah. Binaan pemberdayaan zakat. Mana bagus. Jadi salam di ketua yayasan Nikmatul Mutalimin Cekaka dan itu musola tujuh bangun Pak jantan supaya sadar sedekah gitu kan nyuhunkeun infak sedekah kanggo musola Miftahus Saadah. Masya Allah, mudah-mudahan berkah rezekina sadayana. Itu isin-isin yang bapak-bapak ini yang jaga di akhirat sebab nu nyalamatkeun urang di akhirat cenah sedekah lain. Mula Pak, nu bermekaluarkeun gitu. Sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusna indang nguriling sorangan bae. Terima kasih Agus. Terima kasih sampaikan kepada pimpinan Majlis Nikmatul Mutalimin yang telah memberikan positifnya, juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk singgah. Semoga Allah memberkatkan tempat ini, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sedikit tausiah yang akan disampaikan oleh Mukarram Kiai Hilman Saiful Milah atau dengan lama Kiai Salut. Mari kita dengarkan kuliah 7 menit dari beliau. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bantun meuli gelas di imah Kiai Son Haji, gelasna dipaling hijab ka bandang. Jam 12 lain waktu ngaji, tapi waktu ngawal cocok ya. Jadi mual panjang-panjang ya mah mual panjang-panjang. Ceramah abdi mah di mana ge telok panjang. Sebab mending keneh pendek asup kabeh daripada panjang asup separoh. Ya ibu-ibu, mending panjang asup separoh apa mending pendek asup kabeh? Karena ieu mah tos lain waktu ngaji urang ngadoa bae. Anu salajengna ka panitia ari foto mah foto bae jam laporan EPA. Jeung amplop teh ulah dikurangan. Urang ngadoa bae sadayana atuh urang pembinaan tos pengajian aya tadi sedekah biasana jam kabaksa aya ya. Jadi urang ngadoa bae kaminten banyak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarro, Kiai Hilman Soyakomillah dan anak-anak sebagainya. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu, setelah acara ini kita santapan esmani di pantai, kemudian kita ada pembagian pres dan untuk kado. Untuk sholat nanti kita akan bersama-sama di musola jamaah. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya sebagai Wakil Kalam mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tak sengaja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau foto kita foto dulu. Foto di mana? Di sini fotonya. Oh ya, oh yang ke sini nanti. Oh iya.